Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Salah satu target atau tujuan disyariatkan ibadah saum adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kata syukur adalah kata yang tidak asing didengar, tidak asing diucapkan. Namun mari kita sama-sama menelaah makna syukur menurut para ulama. Yang disebut syukur adalah banyak ragam ta'rif. Salah satunya adalah aswal al-wasful jamil ala jihatit ta'jim wat tabjil minal jinan wal lisan wal arkan. Syukur adalah suatu sifat yang indah, yang sengaja diindahkan untuk memuliakan, untuk menghormati yang berjasa, dari mulai dengan lisan, dengan anggota badan, juga dengan hati. Keselarasan lisan, perbuatan dari anggota badan juga hati ditunjukkan untuk penghormatan, untuk memuliakan, maka itulah yang disebut syukur. Syukur di dalam Al-Quran ada dua makna besar. Yang pertama, syukur itu adalah syukur kepada Allah. Yang kedua, syukur itu adalah kepada manusia. Surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aniskulli wali walidaik. Dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Jadi bisa diambil makna yang disebut syukur itu ada kepada Allah juga kepada manusia. Yang tentu saja di sini kita akan memahami bahwa hakikat syukur itu adalah kepada Allah. Namun tidak lepas yang namanya sunnatullah akan berjalan, bahwa setiap nikmat Allah yang diberikan kepada manusia itu akan melalui perantara, akan melalui proses. Ada banyak jasa yang kita terima dari sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, semua itu nikmat dari Allah yang tidak terlepas dari jasa-jasa manusia. Makanya yang namanya syukur itu kepada Allah dan kepada manusia. Persyaratan untuk syukur adalah al-i'tiraf, kesadaran. Mustahil seseorang itu bisa syukur apabila itu tidak sadar bahwa dia itu menerima anugerah, menerima nikmat, menerima jasa. Hanyalah orang yang sadar akan jasa kebaikan orang, akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan mampu bersyukur. Nah, di sini mari kita lihat yang namanya syukur dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur itu diwujudkan dalam totalitas ibadah. Makanya ketika Hudzaifah al-Yaman berjamaah kepada Rasul, sangat kaget luar biasa dengan
panjangnya bacaan Rasulullah SAW dalam salat malam. Rasulullah SAW membaca dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah 286 ayat, lalu membaca surat Ali Imran 200 ayat, lalu membaca surat An-Nisa 176 ayat. Barulah Rasulullah itu ruku, dan rukunya Rasul juga sujudnya, i'tidalnya luar biasa sepanjang bacaan Al-Baqarah, Ali Imran, juga An-Nisa. Itulah panjang Rasul di dalam satu rakaat, dan Rasul melaksanakan sholat itu 11 rakaat. Luar biasa panjangnya, sehingga dikatakan Rasulullah SAW sholat hatta tahtaripa, sehingga kaki Rasulullah bengkak-bengkak. Tarima atau tahtaripa min tulil qiyam, dikarenakan panjangnya bacaan. Siti Aisyah bertanya, mengapa engkau itu beribadah begitu berlebihan, padahal engkau sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah dari segala dosa, tetapi ibadah melebihi yang lain sampai bengkak-bengkak. Jawaban Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakuro, apakah tidak boleh aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dari sini Syekh Sahal bin Abdillah meringkas bahwa yang namanya syukur kepada Allah itu adalah al-ijtihad fi badlit ta'ah ma'al ijtinab bil ma'siyah bis sirri wal alaniyah. Yang disebut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesungguhan, keseriusan, totalitas dalam mengerahkan segala kemampuan untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam sendiri ataupun terang-terangan dilihat orang. Totalitas sebagaimana Rasulullah SAW di dalam melaksanakan ibadah salat itu totalitas, itu baru yang namanya syukur. Namun untuk kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertahap, berproses dengan syukur kepada manusia. Sebelum kita bersyukur kepada yang gaib, kita bersyukurlah kepada yang terlihat dengan mata telanjang kita, kepada manusia. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Bersyukurlah kalian itu kepada manusia. Salah satunya adalah yang terbesar jasa disebut dalam Quran adalah ibu bapak, orang tua kita. Gitu. Aniskurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Bersyukurlah kepada kedua orang tua. Totalitas. Gitu. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian itu berbuat ihsan. Al-Qasas 77 juga mengatakan wa ahsin kama ahsanallah, dan hendaklah kalian ihsan, berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ihsan, berbuat baik kepada kalian. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala sempurna, tiada cacat, tiada kurang, maka disebut ihsan. Kita diperintahkan kepada orang tua itu ihsan, perbuatan yang sempurna, tiada kurang, total, maksimal dari potensi kita, maka itu adalah ihsan. Meskipun tentu saja mustahil kita itu sebagai makhluk sama ihsan dengan Allah, tetapi yang dituntut dengan kalimat ihsan, kita itu adalah berbuat baik kepada orang tua dengan totalitas, dengan sepenuh kemampuan, dikerahkan kemampuan yang ada untuk berbuat baik kepada orang tua. Itulah yang namanya ihsan, dan itulah yang namanya syukur. Di dalam kita melaksanakan syukur kepada Allah,
bila kita sudah merasakan kehadiran Allah sehingga sholat itu khusyuk, tidak ada niat-niat yang lain, tidak terkotori ibadah itu dengan kekotoran hati, mulus niatnya, mulus juga kaifiatnya, sesuai dengan tuntutan sunnah Rasulullah, itulah yang namanya ibadah yang ihsan kepada Allah. Namun sebelum ihsan kepada Allah, ihsanlah dulu kepada kedua orang tua. Sebelum syukur kepada Allah, syukur dululah kepada orang tua. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Bila kepada manusia saja yang terlihat, yang terasa jasa-jasanya oleh kita, kita sudah tidak mampu bersyukur kepada Allah, maka sangatlah sulit untuk bersyukur kepada Allah. Sulit kita ini maksimal dalam bersyukur kepada Allah, sebab kepada yang terlihat saja sudah sangat sulit gitu. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nu'man bin Bashir. Itulah yang dapat dijelaskan. Semoga banyak hikmah dan manfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.